Sebenarnya ketika Bitcoin ini disahkan di negara El Salvador, masyarakat di negara itu tuh sempat menolak gitu dengan adanya Bitcoin ini sebagai mata uang yang sah. Bahkan waktu itu para pendemo juga membakar mesin ATM Bitcoin yang bernama SIVO. Jadi pemerintah di sana itu masang 200 mesin ATM Bitcoin yang bernama SIVO ini di seluruh negaranya. Dan salah satu mesin ATM-nya itu dibakar waktu berdemo. Tapi walaupun sempat ada pertentangan tentang kebijakan ini, El Salvador tetap menjadikan Bitcoin jadi alternatif alat pembayaran yang sah. Ingat ya kata kuncinya, alternatif, bukan satu-satunya. Dan ada beberapa alasan kenapa pemerintah El Salvador itu yakin banget sama teknologi Bitcoin ini, sampai Bitcoin ini jadi alat pembayaran yang sah di negaranya. Pertama, biaya pengiriman uang. Pemerintah El Salvador itu menghadapi tantangan besar terhadap biaya tinggi pengiriman uang dari warganya yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau ada warga negara yang bekerja di luar negeri dan mau transfer uangnya itu ke keluarganya yang di El Salvador, mereka tuh kena biaya transfer yang lumayan besar juga. Nah makanya dengan teknologi Bitcoin, mereka tuh bisa langsung kirim uangnya tanpa biaya transaksi, walaupun uang itu dikirim lintas negara. Menurut Bank Dunia pada tahun 2020, pengiriman uang mencapai sekitar 24% dari produk domestik bruto atau PDB negara tersebut, yang mana ini merupakan salah satu tingkat tertinggi di dunia. Nah, dengan menggunakan Bitcoin, ini bisa mengurangi biaya transaksi dan ini mempercepat proses pengiriman uang, karena sistem mata uang kripto ini beroperasi tanpa keterlibatan pihak ketiga, alias menggunakan teknologi. Kedua, akses keuangan. Pemerintah El Salvador menyatakan bahwa dengan adopsi Bitcoin, mereka berharap ini tuh bisa meningkatkan akses keuangan bagi warganya yang nggak punya rekening bank. Karena menurut data Bank Dunia, sekitar 70% dari populasi dewasa di El Salvador itu nggak punya rekening bank pada tahun 2017. Nah, makanya pemerintah itu buat ATM Bitcoin tadi yang bernama SIVO. Dan buat setiap penduduknya itu yang download aplikasi itu mereka dapat $30 atau sekitar 450 ribuan rupiah. Dan yang ketiga, karena pemerintah El Salvador itu percaya dengan teknologi blockchain. Yang mana pemerintah El Salvador itu pernah menyebutkan kepercayaan mereka terhadap teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin. Mereka tuh melihat potensi dalam teknologi ini untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan keamanan transaksi keuangan. Karena muncul Bitcoin aja karena masalah-masalah tahun 2008 itu, yaitu resesi, korupsi, dan masalah lainnya. Nah sebenarnya ada beberapa alasan lagi kenapa pemerintah El Salvador itu percaya gitu sama teknologi Bitcoin ini. Tapi walaupun begitu, keputusan ini juga mendapatkan kritik dari masyarakat lokal maupun pihak internasional. Karena banyak yang khawatir gitu terhadap volatilitas Bitcoin, perlindungan konsumen, dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan nasional. Dan dalam praktik ya, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala teknis dan logistik. Misalnya nih, ada masalah konektivitas internet yang belum merata di seluruh wilayah El Salvador, di mana internet di sana tuh ya belum merata gitu ke seluruhnya. Kalau di negara kita kan sekalipun semua internet mati, kita bisa simpan semua Bitcoin kita tuh di cold wallet. Cold wallet itu yang begini nih. Nah, sedangkan di sana itu belum masif gitu distribusi cold walletnya, atau mungkin nggak ada. Dan apakah ini kecepatan untuk adopsi Bitcoin di negaranya? Ya, gue rasa Presiden El Salvador ini jauh lebih pintar daripada gue. Jadi mungkin aja dia udah memperhitungkan itu semua. Walaupun mungkin bagi banyak orang ini terlalu cepat, karena logistiknya aja masih terbatas ya kan, tapi udah membuat kebijakan yang besar. Ya walaupun memang kebijakan ini tuh cuma sebagai alternatif aja, karena presiden di sana itu nggak maksa untuk penduduknya transaksi pakai Bitcoin, tapi gimana pun tetap aja, begitu berita ini gempar di dunia keuangan, ini jadi kebijakan yang cukup serius. Di satu sisi ini bisa meningkatkan trust atau kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap Bitcoin, tapi di sisi lain, kebijakan ini cukup beresiko untuk perekonomian El Salvador. Walaupun ide Presiden El Salvador ini cukup gila, tapi harus kita akuin bahwa ide yang dilakukan ini cukup unik dan visioner. Karena di saat negara-negara lain banyak yang bergantung sama mata uang fiat, El Salvador justru jadi salah satu negara yang mencoba melakukan penetrasi Bitcoin di negaranya. Apalagi di fase kripto buruan begini, jelas ini memberikan keuntungan untuk El Salvador yang udah rutin beli Bitcoin lebih dulu sebelum euforia market. Dan bahkan menurut informasi yang gue dapet, kabarnya sekarang El Salvador itu jadi salah satu negara yang terkaya di dunia berkat Bitcoin. Bayangin, gokil gitu. Padahal kalau kita lihat-lihat lagi ya, El Salvador itu sebenarnya negara yang kecil, bahkan namanya itu nggak sefamiliar negara-negara lain yang cukup terkenal. Tapi berkat Bitcoin, justru negara ini bisa jadi salah satu negara yang terkaya yang ada di dunia. Nah tapi nih, walaupun El Salvador itu udah dapat untung yang banyak ya secara kumulatif, tapi kata presidennya langsung, pemerintah El Salvador itu nggak ada niatan untuk jual Bitcoinnya. Bahkan ya, kalau aja nanti Bitcoin itu berhasil nyentuh 100.000 US dollar, El Salvador itu bisa ngelunasin utangnya ke IMF. Kalau menurut gue sebenarnya langkah Presiden El Salvador ini unik sih. Dia berusaha gimana caranya naikin ekonomi negaranya lewat komoditas yang belum dilihat berharga sama orang lain. Tapi di satu sisi dia tuh yakin kalau suatu saat komoditas tersebut tuh bakal berharga dan jadi masa depan. Tapi problemnya ya itu tadi, ketika satu negara itu bergantung sama satu komoditas, maka fluktuasi harga komoditas itu juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Sebenarnya memang serba salah sih, tapi kalau dilihat hasilnya sekarang, ya strategi Presiden El Salvador ini berhasil untuk membawa negaranya jadi lebih baik dari sebelumnya. Coba gimana nih kalau menurut lu? Apakah lu setuju kalau satu negara itu bergantung banget sama satu komoditas?
Salah satunya kayak Bitcoin ini.